Jelek-jelek, profesor saya 3. Tapi tidak beli. Honoris causa saya, doktor, itu 10. Ini masih berapa ya? 4 atau 5 lagi ya. Karena waktu COVID kan, bukan saya mau menyombongkan diri. Saya ini jelek-jelek. Karena dipanggil presiden, yang bikin MK, yang bikin KPK, yang memisahkan TNI Polri. Terus dipikir tuh gampang, susah loh. Mesti tanya dulu ahli hukum, mesti gimana, dan sebagainya. Dan banyak BNN, BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan pastinya salam sehat ya. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait di Opini Bang Leo. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama teman-teman, terkait dengan perseteruan antar elit di dalam tubuh PDIP teman-teman ya, antara kelompok Bambang Pacul gitu ya, dan juga kelompok Ibu Puan gitu ya. Wah, ini yang paling menarik teman-teman, dan kalian jangan pernah lewatkan pembahasan dari video-video yang saya akan bagikan ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tanpa harus berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Gua rada miring dikit sekarang ini. Apa tujuannya Gri? Miring? Ya mungkin yang gua mau bahas miring-miring mungkin. Tahukah kawan bahwa Megawati itu gelarnya Profesor 3, Doktor 10, dan yang masih proses belum rilis itu kalau nggak 4 lagi 5. Kurang lebih 5 lagi doktor. Artinya kalau nanti ini rilis, doktornya 15. Jadi dalam penulisan nama panjang Megawati Soekarno Putri itu nanti profesor, doktor, Megawati Soekarno Putri. Gri, apaan sih lu Gri? Jangan bikin hoax dong. Gua kira ini tadinya juga hoax. Gua kira hoax. Tapi karena yang menyampaikan yang bersangkutan sendiri langsung, ya masa hoax sih? Terkecuali kalau dianya berbohong gitu kan. Dan tidak hanya sekedar itu. Prestasi Megawati yang seabrek dan segunung nanti saya juga akan ungkap, tapi ya cukup membuat kita ketawa geli. Sumpah bikin ketawa geli. Kalau hanya ketawa doang, ya itu datar aja ya. Tapi ini bener-bener yang ketawa geli. Oke, coba kita simak dulu materi ini supaya tidak menjadi hoax. Jelek-jelek, profesor saya 3. Tapi tidak beli. Honoris causa saya, doktor, itu 10. Ini masih berapa ya? 4 atau 5 lagi ya. Karena waktu COVID kan, bukan saya mau menyombongkan diri. Profesornya 3, doktornya 15. Yang sudah rilis 10, yang belum rilis 5 lagi katanya. Bukan gua mau menyombongkan diri,
Tapi kalau kemarin itu seandainya nggak COVID, ya mungkin gelar doktor saya itu adalah 15. Ini jadinya dokter sekilo berapa ya harganya ya? Boleh nggak ya beli eceran atau kiloan gitu ya? Atau memang ini udah paket gitu, nggak diecer? Atau nggak boleh beli kiloan gitu? Ya Allah, ada aja, Mak. Ada aja, Mak. Profesornya 3, pantesan berkali-kali di setiap pidatonya, Megawati selalu menyampaikan bahwa gelar profesornya itu ada 3. Tahu profesor apa nih? Politik, terus ekonomi, kemudian apa? Profesor peternakan atau apa? Nah, dokter yang 10 ini gue juga bingung nih. Yang benar-benar sudah kepegang hari ini tuh. Dokter apa? Semuanya dokter honoris causa ya. Artinya apa? Ya. Ya gitu deh. Ya, nggak kuliah, ya nggak nemu pendidikan, tapi dapat aja gitu. Ini adalah dokter honoris causa itu adalah dokter kehormatan atas jasanya, mungkin di bidang kemanusiaan, mungkin di bidang penelitian, mungkin di bidang pendidikan, atau yang lainnya. Universitas yang mempunyai akreditasi A itu bisa ngasih gelar dokter honoris causa ke seseorang. Gampang banget wes, gampang pokoknya. Udah mau berapa kilo wes? Mau ngeteng, ya, mau bijian, atau mau kiloan, atau mau pek-pekan, boleh lah. 10 boleh, mau 15 boleh. Aduh, ada video aneh-aneh aja ini. Oke, ada yang lebih aneh lagi. Dan ini menurutku, ya, sesuatu yang luar biasa dari Megawati. Luar biasa di atas segala-galanya. Dan hanya ada satu manusia, Megawati saja, mungkin di dunia ini yang bisa dan melakukannya. Apalagi, Gri? Simak ya. Lah saya ini jelek-jelek. Karena dipanggil presiden. Yang bikin MK. Yang bikin KPK. Yang memisahkan TNI Polri. Terus dipikir tuh gampang. Susah loh. Mesti tanya dulu ahli hukum. Mesti gimana. Dan sebagainya. Dan banyak BNN. BMKG. Ini dia membanggakan ya bahwa ketika dia jadi presiden waktu itu, dia berhasil membuat MK. Megawati berhasil membuat KPK. Megawati berhasil memisahkan Polri dari TNI. Nah, dia menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan ini nggak gampang, sulit. Untuk bikin MK, untuk bikin KPK, dan untuk memisahkan Polri dari TNI, menurut pengakuan Megawati, sulit banget. Mesti banyak berkonsultasi dengan ahli hukum. Pun demikian, pantesan. Mungkin MK-nya sekarang udah nggak berpihak lagi ke Megawati. Ya. Kemudian KPK-nya juga sekarang udah nangkap-nangkapin kader PDIP. Mungkin itu kali penyebabnya. Oke, ini aku dapat video, ya sempat terperanjat, kaget juga gitu ya. Ya di saat awal, ini video saat nyambung ini tadi. Di saat awal dengan sombongnya dia bilang punya 3 profesor dan 10 doktor honoris causa. Dengan sombongnya ketika dulu dia jadi presiden, ya berhasil bikin MK, KPK, memisahkan TNI Polri.
Dan dalam acara tersebut, ini pada saat ada peluncuran buku Todomoya Lubis, ada Mahfud MD, ada Ganjar, ada Bivitri, ya, tentu ada Todomoya Lubis, Hasto Kristianto, dan undangan yang lain. Luar biasa kan? Mahfud MD mudah-mudahan lihat video saya ini, mudah-mudahan. Jadi ya terserah mau ketawa, mau garuk-garuk kepala. Terserah. Karena saya lihat Mahfud MD itu duduk, diam, fokus, gitu ya. Yang lain tepuk tangan, ikutan ke tepuk tangan. Yang lain ketawa, ikut ketawa. Saya lihat begitu tuh. Atau mungkin saking takutnya dengan Megawati, atau nggak tahu kenapa. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini mencerahkan. Ada seorang namanya Rocky Gerung, ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau Pak Jul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang, yang pasti disalahkan menurut saya adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan pejabat-pejabat publiknya. Dari Pilpres sampai Pilkada, PDIP kalah telak dari Gerindra. Dan inilah 5 calon gubernur dari partai PDIP yang menelan kekalahan sangat pahit. Yang pertama ada pasangan calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Jahrul Adjar, yang kalah telak dari pasangan cagup Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Yang kedua pasangan cagup Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, yang kalah telak dari pasangan cagup Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Yang ketiga cagup Jawa Barat JJ Wiradinata dan Rona, kalah telak dari pasangan cagup Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Yang keempat pasangan cagup Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri, kalah telak dari pasangan cagup Bobi Nasution dan Surya. Dan yang terakhir ada pasangan cagup Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi, kalah telak dari pasangan cagup Andra Soni dan Dimyati. Ketua Umum mengevaluasi Pak Jul. Pak Jul tidak perform, mau berhenti Pak Jul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Udah begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengsarkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ada salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Surat terbuka untuk Banteng PDIP kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, khususnya para pengurus dan anggota yang merasa bangga dengan simbol banteng. Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan protes keras atas sikap merendahkan dan menghina warga Jawa Tengah yang telah disampaikan oleh beberapa anggota partai kalian. Tidak seharusnya kalian, sebagai pemimpin dan bagian dari partai yang konon besar, merasa berhak merendahkan kami dengan menyebutkan Provinsi Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan menyebut kami sebagai bagian dari provinsi termiskin. Wahai Banteng, jangan lupa bahwa tuan-tuanmu yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah seperti Bibit Mulyono dan Ganjar Pranowo tidak akan pernah mencapai posisi itu tanpa dukungan rakyat Jawa Tengah.
Tanpa kami, tanpa suara kami, kalian tidak akan berada di posisi yang kalian nikmati sekarang. Apakah kalian lupa bahwa di balik kemegahan partai kalian, ada kami yang terus bekerja keras di tanah ini? Teman-teman kalian, yang sudah bertahun-tahun memimpin provinsi ini, sudah sepatutnya introspeksi diri. 15 tahun Jawa Tengah dipimpin oleh Partai Banteng, tetapi kenyataan yang ada adalah ketidakpecusan dalam kerja nyata. Pembangunan yang seharusnya bisa meringankan beban kami malah seringkali berakhir pada janji-janji kosong. Sekarang, jika kalian kalah, alih-alih mengakui kesalahan, kalian justru malah menyalahkan rakyat Jawa Tengah yang jelas telah banyak berkorban untuk partai kalian. Apakah ini sikap seorang pemimpin sejati? Apakah ini yang disebut dengan perjuangan untuk rakyat? Kami bukan budak seperti yang kalian kira. Kami adalah rakyat yang cerdas dan memiliki hak untuk dihormati. Tidak ada tempat bagi penghinaan dalam dunia politik. Kami mengingatkan kepada kalian bahwa tanpa rakyat, kalian tidak ada artinya. Berhentilah merendahkan kami. Hormatilah kami sebagaimana kami menghormati kalian. Jika kalian benar-benar ingin menjadi pemimpin yang bijaksana, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata hina yang tidak pantas. Dengan hormat, warga Jawa Tengah. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Mizar sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk, menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya, kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh. Tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP 3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana itu yang namanya TNI Polri terutama itu. Melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Maaf ini puasa. Artinya Bu Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, emang dia. Dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum.
terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita, penjualan BUMN, banyak lagi itu. Saya lupa ya, tapi saya ingat ada 12 poin itu saya ingatkan. Tapi nggak diapa-apain. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Ini saya nggak ngerti ini. Penguasa sekarang ini maunya apa ini kayak begini? Mau tidak kehilangan kekuasaan? Kekuasaan betul, tapi harus bicara tentang keadilan yang artinya yang jurdil, kejujuran dan keadilan, tidak berbuat dengan kecurangan. Ini mengajarkan kepada rakyat kita untuk tidak berbuat adil di sini. Akhirnya apa? Itu jargonnya komunisme tuh, class and straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok, orangnya ada di situ kok. Kenapa harus tanya sama saya? Mbak juga bisa jawab itu. Ya, bisa dicek sendiri. Tapi itulah, ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Ketidakadilan, kemiskinan itu ladang subur. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tak begitu aja Pak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Pendiri Republik ini pernah mewanti-wanti kepada kita, khususnya terhadap pemuda, dengan orasi budayanya yang kurang lebih demikian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah hai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan kau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, sifat segala yang kau tahu, jangan ceritakan derita sakitku ini kepada rakyatku. Biarlah aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik.
Kita minta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Dengan lama menyangkut pilpres itu balik lagi sekarang ini. Setiap ada momen politik itu pasti itu muncul lagi orang puan, non puan. Kan gitu. Bambang Pacul kan dianggap orang puan. Ya, 100%. 100%, ya kan? Bahkan Utut juga orang puan. 100%. Nah, jadi ini pokoknya yang namanya orang-orang yang katakanlah dia ada di dalam kelompoknya puan, ini kan mau dikerdilkan. Ya kan? Oleh elit yang lain. Siapa? Ya bisa sekjen. Hasto maksudnya. Ya bisa. Siapa yang membuat isu Bambang Pacul ini main dua kaki? Siapa? Enggak tahu, kan tadi ada. Di media rame. Di media rame kan? Iya. Nah, siapa? Biasa kan yang ngomong-ngomong seperti itu kan sekjen atau elit-elit PDIP yang lain kan, yang non puan lah, gitu. Dan karena sebenarnya basis puan kuat di Jawa Tengah kan. Karena ini bukan hanya wajahnya Bang Pacul, tapi wajahnya Mbak Puan di Jawa Tengah. Iya. Dapilnya Mbak Puan, dapilnya Pak Utut, dapilnya Pak Bambang Pacul. Wow, ya juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada upaya-upaya mengkerdilkan ini, gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat bahwa isu-isu seperti itu nggak mempan, karena Bambang Pacul ini kan udah cukup berakar di sana. Ini kan mainan-mainan elit nih, yang ingin seolah-olah ditangkap oleh Ibu Mega, kemudian ini nggak benar nih. Tapi kan lagi-lagi di PDI itu hakim tertingginya Bu Mega, dan dimainkanlah isu ini untuk mempengaruhi pandangan Bu Mega. Berarti tujuannya itu kan? Jadi sasaran dari campaign di media sosial ini, pembusukan tadi yang Ari bilang adalah telinganya Ibu Mega. Ya, artinya ingin disampaikan dikesankan kepada Ibu Mega, orang-orang ini tidak fokus, tidak solid membantu Andika. Padahal angka survei naik nih. Angka survei naik, ya kan? Nah, bisa karena mesin, bisa karena Pak Andika kerja, macam-macam. Tapi faktornya ini bekerja semua. Nggak mungkin dua kaki lah kalau ada yang lari, ya kan? Itu kan udah pasti masyarakat juga goyang kan? Ini kan masyarakatnya solid juga kok. Survei solid kan? Jadi kalau saya melihat kembali lagi persoalan pertarungan antara kelompok yang ada di elit PDIP ini belum selesai. Bahkan mungkin tidak akan selesai selama Megawati menjadi ketua umum. Ya kan? Tidak akan selesai. Harus salah satu memimpin. Baru akan selesai. Akan selesai. Tapi kan yang memimpin ini siapa? Ini maksud abang kalau Megawati ketua umum ada ini pertarungan sekjen berarti ini. Apakah Hasto akan mengukir sejarah akan menjadi sekjen 3 kali atau ada orang lain yang akan menggantikan Hasto gitu? Kalau konteksnya kan kalau dari segi kita bicara komunikasi politik, Hasto ini kan udah gagal, ya, mengkomunikasikan politik kepada kelompok apakah kawan, terutama kepada lawan-lawan politik, selalu menyerang, ya kan? Padahal dalam politik ini kan ada soft approach, ada hard approach, kemudian di samping itu juga ada diplomasi kan. Nah, memang ya susah. Hasto ini kan nggak ngerti teori dialektika kan. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman ya yang menonton video ini. Pasti rame lah. Kalian pasti udah nggak tahan dari awal nonton sampai saat ini, nggak tahan pengen komentar. Oke, sekarang saatnya kolom komentar saya buka lebar-lebar ya. Ramekan kolom komentar, nanti akan saya baca-baca juga apa masukan dari kalian. Bolehlah berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup saudara, grup keluarga dan sebagainya, dan klik tombol subscribe. Saya Leonardo Sirait, bye bye.